Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem endokrin, salah satu sistem pengatur paling penting dalam tubuh manusia. Sistem ini bekerja menggunakan hormon, yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar dan berfungsi mengatur berbagai proses seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, hingga suasana hati kita. Dalam materi ini, kita akan membahas dua hal utama, yaitu kelenjar endokrin serta mekanisme kerja hormon dan sistem umpan balik. Mari kita mulai dulu dari organnya terlebih dahulu. Yang pertama ada kelenjar utama dalam sistem endokrin. Sistem endokrin tersusun atas beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Masing-masing kelenjar memiliki peran dan target kerjanya sendiri. Yang pertama ada hipotalamus, merupakan pusat pengendalian utama sistem endokrin yang terdapat di otak. Fungsinya mengontrol aktivitas kelenjar pituitari dan menghasilkan hormon pelepas dan penghambat. Hipotalamus menjadi penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Yang kedua ada kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Terletak di dasar otak, disebut kelenjar pengendali karena mengatur banyak kelenjar lain. Yang A ada lobus anterior mengeluarkan hormon GH, TSH, ACH, FSH, dan LH, prolaktin. Dan yang kedua ada lobus posterior menyimpan hormon dari hipotalamus, ADH, dan oksitosin. Dan yang ketiga ada kelenjar tiroid. Terletak di leher bagian depan, menghasilkan T3 dan T4 untuk mengatur metabolisme suhu tubuh dan energi, kalsitonin, dan kelenjar ini sangat penting untuk pertumbuhan dan pengaturan energi. Dan yang keempat ada kelenjar paratiroid, yaitu kecil dan berada di belakang tiroid. Hormon utama paratormon, fungsinya menaikkan kadar kalsium darah dan mengatur mineral kalsium dan fosfat. Yang kelima ada kelenjar adrenal, yaitu terdapat di atas masing-masing ginjal, terdiri dari dua bagian, yaitu ada korteks adrenal, yaitu menghasilkan aldosteron, dan kortisol, androgen adrenal. Yang kedua dan medula renalis, menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Yang keenam ada pankreas. Pankreas memiliki sel khusus bernama pulau Langerhans yang menghasilkan insulin, glukagon, dan somatostatin. Pankreas berperan dalam mengatur metabolisme glukosa. Yang ketujuh ada gonad atau ovarium dan testis. Yang pertama ada ovarium pada perempuan menghasilkan estrogen, perkembangan tubuh perempuan dan siklus menstruasi, dan progesteron mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Dan yang kedua ada testis, yaitu pada laki-laki, yaitu untuk menghasilkan testosteron, perkembangan ciri laki-laki, dan produksi sperma. Dan yang kedelapan ada kelenjar pineal, itu menghasilkan melatonin, yaitu hormon pengatur siklus tidur dan ritme biologis. Dan selanjutnya hormon dan mekanisme umpan balik. Hormon tidak bekerja secara sembarangan. Tubuh memiliki sistem regulasi yang sangat teratur melalui mekanisme umpan balik, terutama umpan balik negatif. Yaitu, apa sih itu umpan balik? Umpan balik adalah sistem pengaturan otomatis yang menjaga kadar hormon tetap stabil. Dalam sistem ini, tubuh memonitor kadar hormon lalu meningkatkan atau mengurangi produksinya sesuai kebutuhan. Ada dua jenis mekanisme, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif, yaitu mekanisme ini bekerja seperti termostat, yaitu jika kadar hormon terlalu tinggi, produksi dihentikan. Jika terlalu rendah, produksi ditingkatkan. Contoh hormon tiroid. Hipotalamus mengeluarkan TRH merangsang pituitari. Pituitari mengeluarkan TSH merangsang tiroid. Tiroid mengeluarkan T3 atau T4 untuk mengatur metabolisme. Jika kadar T3 dan T4 sudah cukup tinggi, mereka mengirim sinyal ke hipotalamus dan pituitari untuk menghentikan perlepasan TRH dan TSH. Ini menjaga metabolisme tetap stabil. Contoh kadar gula darah. Saat gula darah naik, pankreas mengeluarkan insulin untuk menurunkannya. Saat gula darah turun, pankreas mengeluarkan glukagon untuk menaikkannya. Sistem ini memastikan gula darah tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan selanjutnya yaitu umpan balik positif.
Terjadi ketika hormon memperkuatkan dan meningkatkan respon, bukan menghentikannya. Contoh utama, oksitosin saat persalinan. Kontraksi rahim, oksitosin dilepaskan, kontraksi makin kuat, oksitosin makin banyak hingga bayi lahir. Ini hanya terjadi pada situasi tertentu, bukan untuk regulasi harian. Yaitu kesimpulannya, sistem endokrin adalah sistem pengatur tubuh yang bekerja melalui hormon kelenjar seperti hipotalamus, pituitari, tiroid, adrenal, pankreas, dan gonad berperan besar dalam menjaga keseimbangan tubuh. Hormon-hormon mengatur metabolisme, pertumbuhan tidur, fungsi reproduksi, hingga respons stres. Semua bekerja dalam mekanisme yang sangat teratur melalui sistem umpan balik, terutama umpan balik negatif, sehingga kadar hormon dalam tubuh tetap stabil. Memahami sistem endokrin sangat penting karena gangguan hormon dapat memengaruhi hampir seluruh fungsi tubuh kita.